Lautan, dunia penuh misteri yang belum tentu mau kita jamah. Coba bayangkan, kamu lagi santai di pantai, angin sepoi-sepoi, suara ombak bikin ngantuk. Tapi tunggu dulu. Di bawah permukaan laut yang tenang itu, ada dunia lain yang masih jadi teka-teki. Tempat di mana cahaya ogah mampir, tekanan air bisa ngepres mobil jadi kaleng, dan makhluk-makhluknya, ya, bentuknya aneh-aneh, kayak hasil eksperimen yang lupa dikasih label. Intinya, lautan itu luas, dalam, dan penuh rahasia. Dan jujur aja, kita lebih ngerti tentang luar angkasa dibandingkan dasar laut kita sendiri. Jadi pertanyaannya, ada apa sebenarnya di bawah sana? Dan lebih penting lagi, kita yakin nggak mau tahu? Di video ini, kita bakal nyelam lebih dalam, bukan ke hubungan masa lalu, tapi ke tempat yang lebih gelap dan misterius dari luar angkasa, dasar laut. Bayangkan ada dunia di bawah sana yang nggak pernah kena cahaya, tekanannya bisa bikin kaleng sarden, merasa minder, dan makhluk-makhluknya, ya, bentuknya lebih unik dari yang biasa kita lihat di darat. Tapi sebenarnya, ada apa di kedalaman itu? Apa kita benar-benar sendirian? Atau ada sesuatu yang sedang mengintai, menunggu, sampai kita cukup nekat buat turun ke sana? Lautan itu tenang, damai, sampai kamu sadar ada sesuatu yang bersembunyi di bawah sana. Tempat ini menyimpan banyak cerita yang belum kita tahu, dan mungkin nggak akan pernah kita tahu. Ada sesuatu di kedalaman laut yang bikin kita mendadak merasa kecil, lemah, dan nggak ada apa-apanya. Mirip pas lihat saldo di akhir bulan. Bayangkan, 70% permukaan bumi ditutupi air. Itu artinya lautan adalah penghuni asli planet ini. Kita cuma numpang di sisanya. Dan yang lebih seram lagi, lautan ini diam, tapi siapa tahu dia lagi merhatiin kita balik. Di balik kegelapan dan tekanan yang nggak masuk akal, tersembunyi kehidupan yang belum pernah kita lihat, fenomena yang belum kita pahami, dan yang lebih serem, ancaman yang bahkan belum sempat kepikiran di kepala kita. Kedalaman laut itu ibarat kosan misterius yang nggak pernah kita datangi. Palung Mariana, misalnya, titik terdalam di bumi, lebih dari 11 km ke bawah. Buat gambaran, kalau Gunung Everest dijatuhin ke sana, puncaknya masih bakal tenggelam. Tekanannya bisa ngepres mobil kayak kertas lipat. Nah, di situ, dalam gelap total dan tekanan yang bisa bikin kapal selam merenung, ada sesuatu yang hidup. Kita nggak tahu pasti apa, tapi para penjelajah yang pernah turun ke sana bilang mereka mendengar suara-suara aneh. Apakah itu hanya bunyi perut ikan raksasa, atau sesuatu yang lebih? Suara-suara aneh itu seperti bisikan dari dunia lain. Bisa jadi cuma retakan, kerak bumi, atau mungkin sesuatu yang lebih, sesuatu yang diam-diam mengintai dari balik kegelapan. Sebagian besar lautan masih jadi misteri. Jutaan kilometer persegi di bawah sana masih belum terjamah manusia. Jadi siapa tahu apa yang sebenarnya ngumpet di sana. Tempat ini seperti kanvas kosong buat imajinasi kita. Dari monster laut legendaris sampai teori konspirasi yang bikin merinding. Kraken, Megalodon, kedengarannya kayak dongeng. Tapi kalau sampai ketemu beneran, siapa dulu yang bakal ngibrit? Tapi coba pikir, di lautan masih ada jutaan spesies yang belum ditemukan. Jadi, siapa yang bisa benar-benar yakin kalau semua itu cuma mitos? Setiap tahun, ilmuwan nemuin makhluk laut yang bentuknya absurd. Ada yang kayak alien, ada yang kayak makanan gagal eksperimen. Beberapa bahkan punya perilaku yang bikin kita mikir, ini beneran ada di bumi. Satu hal yang jelas, lautan adalah tempat di mana misteri dan kenyataan ketemu. Salaman, terus ninggalin kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi tunggu dulu, bukan cuma makhluk-makhluk aneh yang bikin lautan terasa serem. Alamnya sendiri udah cukup bikin kita mikir dua kali buat main terlalu jauh. Bayangin aja,
Gelombang raksasa bisa muncul tiba-tiba tanpa aba-aba, kayak mantan yang tiba-tiba ngechat, "Hai, apa kabar?" Nggak ketebak dan bisa bikin kacau. Arus bawah laut juga nggak kelihatan, tapi bisa narik kita ke tengah laut tanpa permisi. Dan tsunami, ya, itu semacam CTRL plus ALT plus delete dari alam. Sekali datang, bisa ngapus semuanya dalam sekejap. Intinya lautan itu kayak plot twist film thriller, nggak bisa ditebak dan kadang terlalu brutal buat dipahami. Permukaan laut memang kelihatan tenang, tapi jangan ketipu, itu cuma trik marketing alam. Di bawahnya ada kekuatan liar yang nggak kenal ampun. Misalnya, arus bawah laut kayak rip current ini. Diam-diam, dia bisa nyeret perenang jauh dari pantai dalam hitungan detik. Kayak wifi yang tiba-tiba putus pas lagi seru-serunya streaming. Lalu ada ombak raksasa atau rogue waves yang bisa tiba-tiba muncul setinggi 30 meter tanpa aba-aba. Bayangin aja, itu setara gedung 10 lantai datang menghampiri kapal dan nggak buat say hello, tapi lebih ke selamat tinggal. Kalau ngomongin tsunami, ini bukan sekedar ombak biasa yang ngajak main air. Tsunami bisa muncul gara-gara gempa bawah laut, dan dalam hitungan menit, dia bisa meratakan kota pesisir kayak tombol reset di game. Bedanya, ini nggak ada fitur undo-nya. Terus, ada juga pusaran air raksasa kayak whirlpool di wastafel, tapi versi ini bisa ngelibas kapal. Jadi kalau lihat laut tiba-tiba muter-muter, mending gas balik aja, jangan penasaran. Dan yang paling bikin merinding, ada kegelapan abadi di bawah 200 meter. Cahaya matahari udah nggak nyampe. Tempat ini kayak dunia lain yang nggak ada siang dan malam, cuma hitam pekat dan siapa tahu ada yang lagi ngintip dari balik bayangan. Selamat datang di zona mesopelagik dan afotik, alias tempat di mana matahari pensiun dini. Di sini nggak ada siang, nggak ada malam, cuman gelap total sepanjang waktu. Tapi jangan salah, meskipun hitam pekat, tempat ini bukan kosong melompong. Ada makhluk-makhluk yang bisa nyala sendiri, kayak lampu LED alami. Keheningannya juga beda level, saking sunyinya, kalau ada yang bersin di sini, mungkin bisa kedengeran sampai Palung Mariana. Bagi kita yang biasa hidup dengan cahaya dan suara, zona ini tuh kayak nightmare mode di game horror. Bedanya, ini nyata. Di kesunyian total ini, otak kita mulai ngeprank diri sendiri. Mulai dari rasa merinding tiba-tiba, sampai perasaan ada yang ngintip dari balik bayangan. Tapi tunggu, bayangan apa? Cahaya aja nggak ada di sini. Dan yang lebih bikin deg-degan, lautan itu nggak cuman penuh misteri, tapi juga penghuni yang, ya bisa dibilang nggak ramah. Beberapa di antaranya mungkin nggak keberatan buat nganggap kita sebagai cemilan tengah malam. Jadi kalau ada yang bilang santai aja di laut dalam, coba dipikir ulang ya. Laut itu bukan tempat buat kita sok jago. Ada hiu putih besar yang bisa bikin kita masuk daftar menunya. Ubur-ubur kotak yang racunnya lebih pedas dari sambal level 100, belut listrik yang bisa ngecharge HP dan bikin kita kejang-kejang, sampai gurita raksasa yang mungkin bisa ngajak adu panco kalau lagi iseng. Bahkan yang kecil-kecil pun nggak kalah bahaya. Ikan batu, diam-diam mematikan. Salah injak, salam tinggal. Jadi kalau ke laut, ingat satu hal, kita ini tamu, bukan raja. Jangan sok-sokan jadi penguasa, kalau nggak mau jadi camilan. Berdiri di tengah samudra, tanpa daratan sejauh mata memandang, rasanya seperti jadi semut di tengah lapangan bola. Kemanapun lihat, air, dan lagi-lagi air. Nggak ada warung, nggak ada sinyal, bahkan Google Maps pun bakal menyerah. Di sini, nggak ada tempat buat ngadem atau sekadar numpang ngecas mental. Hanya ada lautan luas yang diam-diam mengingatkan kita. Manusia itu kecil, lemah, dan nggak ada apa-apanya dibanding alam. Jadi, kalau tiba-tiba ada yang tepuk pundak, ya, mending nggak usah noleh. Lautan itu seperti dosen killer di kelas pagi. Diam, tapi bikin kita kepikiran terus. Saat kita berdiri di tepi pantai, menikmati ombak yang tenang, ada satu fakta yang nggak bisa dihindari.
Kita ini cuma makhluk kecil yang gampang panik kalau wifi lemot. Di tengah samudra, nggak ada yang bisa kita lakukan selain menerima kenyataan pahit. Kita bukan penguasa dunia, kita bahkan bukan penguasa laut dangkal. Dan sensasi ini bukan sekedar takut tenggelam, ini adalah existential dread level kepikiran masa depan pas lagi mandi. Tapi lautan itu nggak cuma serem karena dalam dan gelap. Dari dulu, manusia udah nge-branding laut sebagai tempat penuh misteri dan kejadian nggak masuk akal. Segitiga Bermuda, kapal hantu, suara-suara aneh dari dasar laut, semuanya bikin kita mikir, oke, ini jelas bukan tempat buat staycation. Laut itu kayak teman yang nggak pernah cerita langsung, tapi bikin kita penasaran terus. Kadang kita coba pakai logika, tapi laut jawabnya pakai jump scare. Jadi nggak heran kalau sampai sekarang, lautan masih jadi panggung utama buat kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri, atau setidaknya bikin kita mikir 2 kali sebelum naik kapal. Jadi, apakah semua ini cuma imajinasi manusia? Atau ada sesuatu yang beneran ngumpet di kedalaman, nunggu buat ditemukan? Lautan itu paradoks. Di satu sisi, dia kasih kita ikan buat makan, pemandangan buat healing, dan tempat buat liburan ala-ala. Tapi di sisi lain, dia juga rumah buat hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan. Penuh misteri yang bikin penasaran, dan tempat di mana kalau kita jatuh, ya udah, good luck aja. Singkatnya, laut itu kayak teman yang bisa ngajak santai, tapi juga bisa tiba-tiba mood swing dan bikin kita mikir, oke, gua nggak seharusnya ada di sini. Laut itu indah, misterius, dan penuh tanda tanya. Kita udah bisa kirim roket ke luar angkasa, tapi dasar laut masih banyak yang gelap gulita kayak dompet tanggal tua. Dari mitos monster laut sampai teori-teori aneh yang bikin kita penasaran. Sebenarnya ada apa di bawah sana? Setiap ombak yang nyamperin pantai itu kayak panggilan alam. Ayo cari tahu lebih dalam. Tapi hati-hati, karena semakin kita menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah benar ada makhluk laut yang belum teridentifikasi? Atau jangan-jangan lautan menyimpan lebih banyak rahasia dari yang kita duga? Kalau kalian suka misteri dunia, fenomena aneh, dan fakta unik yang bikin kita mikir sambil senyum-senyum sendiri, kalian ada di tempat yang tepat. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten terbaru. Karena di sini, kita bakal mengungkap misteri dunia dengan cara yang beda. Serius tapi santai, informatif tapi tetap seru.